Dominasi pemerintah Belanda. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vandal untuk menggantikan Raffles, tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itulah dimulai pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Perjanjian London, yang isinya menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka Belitung dan Bengkulu, yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negara itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian, mulai tahun 1816, pemerintah Hindia Belanda kembali berkuasa di Indonesia. A. Jalan Tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia yang diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Elot, Ketua, Arnold Ardian Buyscke, anggota, dan Alexander Gerald Philip Baron van der Capellen, anggota. Ketiganya sepakat untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada tanggal 27 April 1816. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian. Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi, baik di tanah jajahan maupun di negeri induk. Dengan mempertimbangkan amanat undang-undang pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan, serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan pembebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1818, pemerintah memperlakukan undang-undang yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jahan adalah Gubernur Jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah, tapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah, dengan menghapus peran penguasa tradisional seperti bupati dan para penguasa setempat. Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan oleh dana yang banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini, Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang. B. Sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch, segera menerapkan sistem yang baru, yaitu sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Ketentuan tanam paksa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara Startblad tahun 1834 nomor 22. Ketentuan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Kedua, tanah pertanian disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang keempat, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Selanjutnya, tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanam ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun.
Dalam pelaksanaan tanah paksa, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia dari tahun 1831 hingga 1877. Perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden. Utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun, Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Adapun penyimpangan dalam sistem tanah paksa, yang pertama, sawah dan ladang rakyat terbengkalai karena perhatian dipusatkan pada penanaman tanaman wajib. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Yang ketiga, luas lahan untuk penanaman tanaman wajib melebihi dari 1/5 lahan garapan. Yang keempat, lahan yang disediakan untuk penanaman tanaman tetap dikenakan pajak tanah. Yang kelima, kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dikembalikan. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab petani. C. Sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanah paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat, bahkan keuntungan dari tanah paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini, telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan tanah paksa. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik, buruk, dan untung ruginya tanah paksa. Timbullah pro kontra mengenai pelaksanaan tanah paksa. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Comptabiliteit Wet. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketuai dan disahkan oleh parlemen. Undang-Undang Gula, Suikerwet, undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Undang-Undang Agraria atau Agrariswet pada tahun 1870, undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik di negeri jajahan.